Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua mata kuliah belajar dan pembelajaran, kita akan coba untuk membahas terkait hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Ketiga istilah ini merupakan sesuatu hal yang harus kita pahami bersama karena setiap alumni yang keluar dari Universitas Negeri Makassar mayoritas itu keluarnya adalah untuk menjadi seorang tenaga pendidik. Jadi ketiga istilah ini merupakan hal yang akan sering dilakukan oleh calon tenaga pendidik, khususnya kita di tingkat sekolah menengah kejuruan. Yang pertama, istilah belajar. Nah, kata belajar di sini merupakan bukan sesuatu hal yang baru kita dengar. Jadi kata belajar ini mungkin semenjak kita masih kecil, kata belajar itu akan sering kita dengarkan. Apalagi ketika orang tua kita di masa kecilnya, entah SD, TK, SMP, dan SMA, ketika pada malam hari atau siang harinya kita disuruh untuk melakukan yang namanya belajar. Banyak orang beranggapan bahwa kata belajar itu sama halnya ketika kita melakukan yang namanya menghafal. Memang benar juga adanya seperti itu karena menghafal itu merupakan salah satu bagian dari yang namanya proses belajar. Tetapi kalau kita secara luas, belajar itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi banyak indikator atau banyak kegiatan yang bisa kita lakukan, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga kita melakukan namanya proses belajar. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang namanya proses menghafal seperti yang sering diinstruksikan kepada kita oleh orang tua kita semenjak menempuh jalur pendidikan formal tingkat TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai sekarang. Karena kata belajar itu maknanya jauh atau sangat luas ketika kita ingin coba untuk mendalami. Jadi kembali kepada tujuan belajar, kita harus tahu bahwa yang namanya belajar itu pasti akan memiliki tujuan. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan selalu memiliki tujuan. Perlu harus kita ketahui bahwa yang namanya proses belajar itu tujuannya tidak lain pasti adalah untuk menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih pintar, menjadi lebih hebat. Jadi ketika kita mengacu kepada tujuan daripada sebuah proses belajar, yaitu menjadi lebih baik dan lebih pintar, ketika kita melihat kata menghafal merupakan apakah memberikan jaminan bahwa ketika kita menghafal itu sudah bisa membuat kita menjadi lebih baik dan pintar? Jawabannya tidak semua seperti itu, karena indikator untuk menjadi lebih baik dan lebih pintar itu banyak variabel atau banyak faktor. Jadi bukan hanya berkecimpung di kata menghafal, karena untuk menjadi lebih baik itu indikatornya banyak. Bisa saja kita lebih baik dalam hal bertindak, kita menjadi lebih baik dalam hal melakukan praktek, kita menjadi lebih baik dalam hal melakukan kegiatan sosial, kita menjadi lebih baik dalam hal kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keahlian kita, menjadi lebih baik dalam hal moral, dan menjadi lebih baik yang lain. Jadi kata menghafal, istilah menghafal merupakan bukan jaminan bahwa kita bisa menjadi lebih baik dalam segala hal, tapi kata menghafal juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa kita melakukan yang namanya proses belajar. Jadi belajar itu bukan hanya menyangkut atau berkaitan dengan masalah pengetahuan atau kognitif, tetapi maknanya jauh lebih luas. Jadi dia bukan hanya fokus di bagian ilmu pengetahuan, tetapi banyak variabel atau faktor yang terkait dengan masalah
belajar atau memiliki keterkaitan dengan yang namanya proses belajar. Aspek-aspek yang menyangkut dengan proses belajar bisa saja misal terkait dengan pengembangan emosionalnya kita, pengembangan sikap kita, pengembangan proses interaksinya kita dengan orang lain, pengembangan kepribadian kita, dan banyak pengembangan lain yang bisa terlaksana melalui proses belajar. Jadi dari belajar itu bukan hanya sekedar menambah ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar menambah wawasan kita terkait masalah teori, tetapi dalam implementasi atau kehidupan sehari-hari itu tolak ukurnya banyak. Nah, mengacu dari penjelasan yang tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa namanya belajar itu merupakan sama ketika kita mengatakan bahwa itu adalah sebuah proses perubahan. Jadi kita selaku seorang manusia, ketika kita belajar maka kita akan berubah. Tapi berubah dalam artian apa? Kita harus tahu, karena berubah maknanya banyak. Misalnya saja dari tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari belum bisa menjadi bisa, dari tidak terampil menjadi terampil, dan banyak hal-hal lain yang dimana awalnya kita kurang di bidang itu, tetapi setelah belajar kita akhirnya bisa di bidang itu. Menurut Burton pada tahun 1984 dalam Usman tahun 2000, dia beranggapan bahwa belajar itu diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan antara individu dengan lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di sini juga si Burton itu sama dengan pendapat kita sebelumnya, bahwa belajar itu adalah proses perubahan. Tapi si Burton di sini menganggap bahwa perubahan yang terjadi itu adalah perubahan pola tingkah laku akibat setiap manusia itu melakukan interaksi dengan orang di sekelilingnya atau lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Akibat dari interaksi itu akhirnya setiap manusia bisa mengambil sisi positif yang bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan evaluasi di diri mereka bahwa ini merupakan hal yang baik, ini merupakan sesuatu yang bisa memberikan nilai manfaat yang sudah diketahui oleh setiap individu itu pasti akan dijadikan sebagai rujukan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga setiap individu tahu mana yang bisa dia lakukan, mana yang tidak dia bisa lakukan demi menjaga kenyamanan bersama. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari hasil adaptasi atau belajar dengan lingkungan sekitar atau lingkungan antara individu dengan individu yang lain. Sedangkan menurut Sanjaya pada tahun 2011, dia mengatakan bahwa belajar bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan yang disadari. Nah, di sini kita bisa melihat penjelasan menurut Sanjaya, jadi dia hampir mirip dengan definisi yang disampaikan oleh tokoh sebelumnya, bahwa belajar itu bukan sekedar tahu ilmu teori terkait sesuatu, tetapi dia cakupannya jauh lebih luas. Proses belajar itu menyangkut proses perubahan perilaku, proses perubahan cara berpikir, cara memandang, akibat adanya pengetahuan yang kita dapatkan melalui proses berinteraksi dengan orang lain ataupun berinteraksi dengan
lingkungan sekitar. Nah, kegiatan belajar itu kita ketahui bersama bahwa berlangsung kapanpun dan dimanapun. Dan kegiatan belajar itu ketika kita kelompokkan itu terbagi atau bisa terjadi dalam 3 lingkup, baik dalam lingkup formal, informal, ataupun non formal. Dalam lingkup formal itu mungkin akan sering terjadi dalam diri kita, bahkan sampai sekarang kita masih melakukan proses belajar dalam lingkup pendidikan formal, mulai dari SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Sedangkan pada lingkungan pendidikan informal ini menyangkut dengan kegiatan belajar yang kita lakukan dalam lingkungan sehari-hari, lingkungan keluarga kita, dan lingkungan teman-teman sejawatnya kita. Jadi proses belajar yang kita lakukan di sini biasanya secara tidak sadar itu kita lakukan, entah karena melihat hal yang positif pada diri seseorang atau sebuah kebiasaan yang kita lihat pada diri seseorang dan kita bisa mengambil hikmah dan meniru apa yang dia lakukan. Nah, itu juga masuk dalam proses belajar, sehingga itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang tertanam dan akan kita sering lakukan berulang-ulang. Jadi itu merupakan salah satu bentuk sebuah perubahan dalam lingkungan informal. Sedangkan pada lingkungan non formal ini hampir sama dengan formal, tetapi dia mencakup ke lembaga pendidikan kursus misalnya. Jadi di sini di lembaga pendidikan kursus hampir sama dengan lingkungan formal. Kita tetap belajar baik secara teori ataupun praktek terkait satu bidang ilmu. Misalnya lembaga pendidikan kursus mengemudi, lembaga pendidikan kursus memasak, lembaga pendidikan kursus bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, jadi dalam kegiatan belajar, tujuan dari proses belajar itu akan maksimal, akan dengan mudah tercapai apabila setiap orang itu mampu berproses dalam proses belajar itu dengan baik. Jadi tujuan akan tercapai seiring dengan proses yang kita lakukan. Proses yang dimaksud di sini adalah proses interaksi kita sebagai seorang misalnya tenaga pendidik dengan peserta didiknya kita. Ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang peserta didik, tujuan belajar itu akan tercapai, akan maksimal, akan mudah untuk tercapai apabila kita melakukan interaksi dua arah, baik kita sebagai seorang peserta didik dengan tenaga pendidik ataupun kita dengan sumber belajar yang lain. Apabila kita tidak mampu untuk berproses dengan baik dalam kegiatan belajar, maka tujuan dari pembelajaran pun juga akan susah untuk kita capai. Interaksi dalam belajar itu sangat erat kaitannya dengan metode pembelajaran. Mengapa demikian? Karena interaksi ini hanya bisa muncul bila guru memfasilitasinya dengan suatu metode pembelajaran, sehingga semakin banyak guru menggunakan metode pembelajaran, maka dalam sesi tersebut akan semakin membangun interaksi antar elemen pembelajaran. Jadi penekanannya di sini dia fokus ke bagaimana proses interaksi itu dibangun dengan baik. Jadi proses interaksi dapat dibangun dengan baik, salah satunya adalah dengan menerapkan sebuah metode pembelajaran yang dimana metode ini dapat memberikan stimulus kepada setiap peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses interaksi, sehingga tujuan belajar itu dapat kita capai. Jadi di sini selaku seorang tenaga pendidik ataupun guru itu harus pintar untuk memilih dan memilah metode apa yang tepat untuk digunakan pada setiap siswa yang diajarnya. Karena apabila metode yang digunakan
terkesan tidak pas atau tidak sesuai dengan karakteristik dari peserta didik, maka interaksi yang terjadi dalam lingkungan kelas itu akan sangat minim. Interaksi dalam lingkungan kelas itu pasti akan sangat minim. Karena apa? Karena setiap siswa tidak memiliki ketertarikan dengan apa yang kemungkinan diajarkan. Oleh karena itu, metode di sini memang sangat penting untuk diterapkan. Selanjutnya yaitu istilah mengajar. Mengajar di sini biasanya harus melibatkan minimal 2 orang dalam prosesnya, karena mengajar di sini yang dilakukan adalah menyampaikan informasi dari tenaga pendidik apabila dalam lingkup sekolah kepada peserta didik dalam kegiatan terarah. Jadi ada pemberi informasi, ada penerima informasi. Jadi memang untuk dikatakan sebuah mengajar, apabila kegiatan dikatakan sebuah mengajar, apabila memiliki minimal 2 orang, ada yang mengajar, ada yang menerima materi yang diajarkan. Jadi mengajar itu merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran sehingga menimbulkan atau terjadinya proses belajar pada diri siswa. Itu menurut Usman tahun 2000. Sedangkan di sini menurut Sanjaya 2011 dia mengatakan bahwa mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Jadi dari dua pendapat ini di situ sangat jelas penekanannya bahwa yang namanya proses mengajar itu adalah proses transformasi ilmu atau pengetahuan ataupun informasi dari pemberi informasi, dalam artian di sini adalah guru, kepada siswa atau peserta didik, sehingga ada ilmu baru atau ada kajian baru, ada pemahaman baru yang diperoleh oleh peserta didik ini. Jadi tujuan dari mengajar sebenarnya adalah untuk menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi dua tujuan utamanya adalah menanamkan pengetahuan dan keterampilan. Menanamkan pengetahuan mungkin sudah sangat jelas kita ketahui, misalnya dengan apa yang saya lakukan sekarang itu sama halnya dengan saya menanamkan sebuah pengetahuan. Saya menyampaikan bahwa ini loh maksudnya, ini loh definisi dari yang dimaksud dengan kata belajar, mengajar, dan pembelajaran. Nah, itu adalah sebuah proses menanamkan pengetahuan. Sedangkan menanamkan keterampilan itu contohnya ada pada mata kuliah yang sifatnya praktek. Contohnya saja misal di mata kuliah pemrograman atau robotika pertanian, yang dimana dia notabene adalah mata kuliah yang membutuhkan keterampilan kerja. Jadi itu adalah bentuk dari transformasi atau tujuan dari melakukan proses pengajaran. Jadi ilmu dan keterampilan yang kita tanamkan. Di sini guru berperan sangat penting selama proses mengajar, karena guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing selama terjadinya proses belajar mengajar. Jadi fungsi utama dari fasilitator itu ya dia harus mampu untuk menjadi seorang narasumber, mampu memberikan sebuah wawasan atau informasi terkait suatu bidang ilmu atau pengetahuan. Dia harus mampu untuk melatih dalam artian memberikan keterampilan khusus kepada setiap peserta didiknya. Kemudian seorang guru juga harus menjadi mediator, atau dia harus mampu untuk melakukan mediasi antara peserta didik dengan sumber belajar yang lain, entahkah sumber belajar yang sifatnya tertulis ataupun tidak tertulis. Dan guru juga harus bisa menjadi sebagai seorang penggerak, harus menjadi sebagai seorang motivator dalam kelasnya.
Jadi dia harus sebagai pemberi motivator. Otomatis mau tidak mau seorang guru harus mampu untuk memberikan contoh atau teladan yang baik kepada setiap peserta didiknya untuk ditiru. Nah, berdasarkan pengertian mengajar yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengajar itu terjadi komunikasi dari pendidik kepada peserta didik sebagai usaha menanamkan dan memberikan informasi baik berupa pengetahuan juga keterampilan kepada peserta didik mengenai hal yang sebelumnya tidak diketahuinya. Jadi di sini yang kita garis merah atau berikan penekanan adalah terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik yang dilakukan oleh guru atau tenaga pengajar. Kemudian yang ketiga adalah istilah pembelajaran. Jadi secara hakikat, pembelajaran adalah proses peningkatan kemampuan baik di ranah kognitif, afektif, dan juga ranah keterampilan melalui aktivitas interaksi antar elemen pembelajaran. Jadi istilah pembelajaran di sini hampir sama dengan kata belajar dan mengajar. Cuma pembelajaran penekanannya di sini adalah dia fokus ke proses. Jadi bagaimana proses belajar yang terjadi baik antara tenaga pendidik dengan peserta didik itu berlangsung dengan baik, berlangsung dengan interaktif, sehingga tujuan belajar baik dilihat dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan itu dapat tercapai dengan baik. Jadi di sini komunikasi yang terlibat adalah komunikasi yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik dengan peserta didik maupun peserta didik dengan media atau sumber belajarnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jadi ini adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi dia hampir sama dengan definisi yang barusan kita sampaikan, bahwa di sini proses belajar itu yang dilihat adalah proses interaksinya atau proses yang berlangsung selama proses belajar. Proses yang diharapkan di sini sudah tentu pasti adalah proses terlibat aktif dalam kegiatan, misalnya aktif bertanya, aktif berdiskusi, aktif untuk mengkritisi sesuatu, aktif untuk mencari tahu segala sesuatu atau apa yang menjadi masalah dalam sebuah topik materi. Jadi proses seperti itulah yang kita harapkan sehingga proses belajar itu dapat berlangsung dengan baik. Apabila proses belajar berlangsung dengan baik, maka disitulah dikatakan bahwa pembelajaran itu sudah memang benar-benar terlaksana. Kemudian interaksi pembelajaran. Jadi pembelajaran yang sempurna itu setidaknya memiliki 8 tipe interaksi yang intensif atau harus ada 8 komunikasi yang terjalin. Misalnya yang pertama, interaksi antara guru dan siswa. Di sini juga amat penting karena guru sebagai fasilitator harus mampu untuk memberi stimulus kepada setiap siswa agar siswa ingin atau memiliki motivasi untuk belajar atau mendalami sesuatu atau topik yang sudah diberikan. Jadi di sini guru dan siswa idealnya harus melakukan sesi tanya jawab atau sesi diskusi atau sesi sharing apabila terdapat satu hal yang kurang dipahami. Kemudian yang kedua adalah interaksi antara guru dan sumber belajar. Jadi di sini guru harus mampu untuk mengkreasikan sumber belajar yang ada agar informasi yang ada pada sumber belajar itu dapat dimaksimalkan proses penyampaiannya. Guru di sini harus
mampu secara kreatif untuk memaksimalkan atau membuat supaya sumber belajar yang ada itu dapat dipelajari secara efektif dan efisien. Kemudian interaksi antara setiap individu siswa langsung dengan media dan sumber belajarnya. Jadi di sini diharapkan memang setiap siswa itu mampu belajar dengan media atau sumber belajar yang mereka sedang pelajari. Misalnya ketika mereka diberikan topik terkait pembuatan bedengan, agar interaksi dapat berlangsung dengan baik, maka siswa itu sebaiknya dibawa ke kebun percobaan untuk melakukan teori atau diberikan pemberian teori dan dilanjutkan dengan proses praktek secara langsung di lapangan. Dengan cara seperti itu biasanya transformasi ilmu pengetahuan akan jauh lebih cepat, karena belajar dengan cara melakukan itu persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan belajar dengan cara mendengarkan. Kemudian interaksi antara individu siswa dengan individu siswa yang lain. Jadi di sini diharapkan bahwa ada komunikasi antara setiap siswa yang melakukan diskusi misalnya. Jadi ketika seorang guru memberikan sebuah metode dengan cara metode diskusi, maka setiap siswa itu diwajibkan untuk melakukan proses komunikasi atau tukar atau sharing informasi ataupun sesi tanya jawab, saling melempar pertanyaan dan memberikan sanggahan sehingga terjadi proses pengembangan ilmu interaksi antara guru dan kelompok siswa. Jadi di sini diharapkan guru itu melakukan komunikasi dari setiap kelompok siswa yang sudah dibagi ketika mereka aktif melakukan proses diskusi. Kemudian interaksi antara individu siswa dengan kelompoknya. Jadi di sini diharapkan ketika ada kerja kelompok, setiap siswa itu secara sadar harus memiliki kesadaran bahwa mereka itu bekerja secara berkelompok dan bekerja secara kolaboratif. Otomatis setiap apa yang menjadi tugas dalam kelompok tersebut adalah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi komunikasi antara setiap individu itu harus sering intens dilakukan dalam setiap kelompoknya. Kemudian interaksi kelompok dengan sumber dan media belajar. Jadi pada setiap kelompok siswa yang sudah dibagi itu diharapkan mampu secara interaktif untuk terlibat langsung dalam proses observasi dengan sumber belajar yang ingin mereka pelajari. Kemudian interaksi antara kelompok dengan kelompok lain. Jadi di sini diharapkan juga setiap siswa itu atau setiap anggota kelompok siswa itu melakukan sesi diskusi atau saling bertukar informasi setiap kelompok. Kemudian interaksi antara kelompok dengan kelompok lain. Jadi di sini diharapkan setiap kelompok siswa yang melakukan proses belajar itu saling bertukar informasi antar kelompok sehingga sebaran ilmu pengetahuan yang dimiliki pada seluruh siswa yang berada dalam satu kelas itu dapat disalurkan secara merata. Baik, itulah tadi terkait materi hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Jadi materi awal ini merupakan sebuah materi yang wajib kita ketahui sebagai calon seorang tenaga pendidik dalam lingkup pendidikan kejuruan, karena dalam keseharian kita ke depan pasti akan terlibat dengan hal-hal yang seperti itu, terlibat dengan namanya proses belajar, tidak mengajar, dan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Baik, terima kasih atas seluruh perhatian dan keterlibatan setiap peserta dalam kelas online ini. Saya berharap bahwa kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah diperlihatkan, khususnya untuk saya sendiri. Jadi untuk pertemuan kali ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.